Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Lihat, Bu. Sehat, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, silakan Wimar. Ya, baiklah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dwimar. Baiklah, untuk lebih semangat lagi hari ini, ya, saya akan bertanya kepada kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, semoga tetap selalu sehat ya, sehingga kalian bisa semangat untuk datang ke sekolah hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelumnya ya kita sudah pernah belajar materi yang sebelumnya. Masih ingat apa materinya? Tentang apa? Ya, tentang Undang-Undang Dasar 1945. Tentang apa? Makna dan pokok pikiran. Baiklah. Lalu sekarang Ibu tanya, ya, ada nggak hubungannya antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ya, silakan. Ada Bu di pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Baiklah, ya. Itu adalah hubungan materi yang kemarin dengan yang hari ini akan kita bahas tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, untuk lebih semangat lagi kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Ya, ayo kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Lalu sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah, bisa kalian lihat di sini, ya. Lihat semuanya, perhatikan, kelihatan? Ya, baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat adalah memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jelas ya anak-anak ya? Oke, baiklah. Sekarang kita lihat materi selanjutnya adalah tentang hakikat dan teori dari kedaulatan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya, sekarang Ibu tanya, adakah yang kamu tahu tentang arti dari kedaulatan itu apa? Saya Bu, Ya, silakan berdiri. menurut saya itu kedaulatan itu dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya itu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu artinya kekuasaan tinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Sedangkan kedaulatan rakyat untuk pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangannya dong. Nah, baiklah. Ya, tadi ya sudah dijelaskan oleh Nasiwa arti dari kedaulatan itu sendiri. Ya, jelas ya? Paham ya? Baik. Lalu sekarang
tadi kata Nurkomila bahwa ada hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan kedaulatan. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, di dalam pasal berapakah yang menjelaskan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia? Saya Bu, Ya, silahkan. pasal 1 ayat 2 yang mencantumkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh, dan dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oke, baiklah. Tepuk tangannya dong. Iya. Sekarang perhatikan baik-baik ke depan. Ya, Ibu akan jelaskan tentang materi, hakikat, dan teori dari kedaulatan. Menurut Jane Bodin, ya, Jane Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ya. Lalu berikutnya, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan. Ini adalah yang dimaksud dengan kedaulatan dalam. Oke, selanjutnya. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini adalah yang termasuk dalam kedaulatan kemana? Ke dalam. Oke, selanjutnya. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Ya, maaf kalau salah, Ibu lidahnya belibet. Ya. Oke, selanjutnya adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lalu yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul dari negara lain. Ya. Lalu berikutnya, kedaulatan juga memiliki sifat pokok. Ya, ada berapa sifat pokok yang kalian lihat? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama? Asli. Yang kedua? Permanen. Yang ketiga? Tunggal. Yang keempat? Tidak terbatas. Oke, itu adalah sifat pokok dari kedaulatan. Lalu teorinya, bisa kalian lihat di sini, ya. Teori kedaulatan itu dibagi berapa macam? 5. Apa saja? Oh iya, ini adalah sifat atau macam-macam teori, ya, macam-macam teori dari kedaulatan, ya. Lalu berikutnya, sekarang kita bahas yang teori kedaulatan Tuhan, ya. Apa sih teori kedaulatan Tuhan itu? Teori kedaulatan Tuhan adalah beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan, ya. Oke, selanjutnya. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Ya. Oke, selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas.
negaralah yang menciptakan hukum. Ya, lalu sekarang kita lihat di sini adalah teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum di sini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi ya di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Ya. Lalu sekarang kita lihat di sini, selain ada kedaulatan hukum, ada teori kedaulatan rakyat. Ya, apa sih kedaulatan rakyat itu? Di mana pemegang kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, ya. Memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Oke, baiklah. Ya, selesai materi hari ini. Ya, nah, tapi ada satu lagi yang harus kalian baca sebagai bahan ajar kalian, ya, sebagai bahan bacaan kalian. Oke, dibuka buku handphonenya. Bawa handphone semuanya? Iya, dibuka handphonenya, dilihat. Ya, saya akan share melalui WA group tentang link flipbook atau buku digital sebagai tambahan bacaan kalian. Ya, silakan. Sudah saya share di grup. Ada? Ada kan? Iya, saya kasih waktu 20 menit untuk membaca. Silakan baca. Sudah selesai bacanya? Benar. Oke, baiklah. Kalau sudah membacanya, sekarang kita buat kelompok. Kelompok yang sudah kita kesepakati minggu lalu, siapa saja orang-orangnya? Masih ingat? Nah, kelompoknya kita buat 5 kelompok, yang dimana satu orangnya terdiri dari 6 dan 7 orang, karena ada 33 orang. Jelas? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang perhatikan, lihat ke depan semuanya. Bisa lihat ke depan semuanya? Di tangan saya ada LKPD. Ya, apa sih LKPD itu? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, di sini ini ada peraturan atau cara kerjanya. Ya. Ada kata pengantar, lalu ada aturan kerjanya. Ya. Kalian bisa baca aturan kerjanya seperti apa. Lalu ada kasus. Ya. Kamu baca dulu kasusnya. Lalu kamu jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Paham? Jelas? Oke, baiklah. Sekarang saya minta perwakilan kelompoknya, ketua-ketua kelompoknya untuk maju ke depan ngambil LKPD-nya. Silahkan. Kalian baca linknya dan kalian bisa nanti lihat yang saya sudah share materinya. Ini yang di depan yang saya sampaikan. Silakan kerjakan. Sesuai enggak? Coba tadi melihat dulu. Iya. Baca yang tadi itunya, jangan bengong. Bisa kan nih dari sini. Dari sini juga bisa. Sini kan? Ya.
Oke, sudah ya? Ya, yang lain sudah ya? Baik, kita langsung aja untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Mediaryudi, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, pertama, bagaimanakah tanggapan kalian dengan artikel di atas? Identifikasikan permasalahan yang terjadi pada artikel berita tersebut. Jawabannya itu adalah dalam artikel berita tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kedaulatan NKRI. Ia sumber daya. Upaya tersebut adalah langkah penting dan relevan untuk mengingatkan semua pihak, baik warga negara Indonesia maupun pihak asing, bahwa integritas dan kemerdekaan Indonesia harus dihormati serta dilindungi. Menegaskan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia adalah harga mati. Menunjukkan komitmen pemerintahan untuk mempertahankan kemerdekaan, kebebasan, dan hak warga negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mengapa kita sebagai warga negara perlu menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia itu harga mati? Jawabannya adalah agar kedaulatan NKRI tidak terpecah belah dan tergoyahkan oleh siapapun, termasuk negara asing. Yang ketiga, berikan tanggapan kalian mengenai upaya dilakukan pemerintah dengan menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia adalah harga mati. Jawabannya adalah usaha pemerintah dalam menegaskan kedaulatan lebih ditingkatkan kembali, terutama di bidang sosial budaya. Ketertiban dengan adanya undang-undang dan pasal-pasal yang berlaku. 4. Melindungi sumber daya alam dengan cara menegakkan berbagai pertanian dan regulasi yang melibatkan hak-hak kedaulatan negara. 5. Pendidikan dan kesadaran nasional dengan penyampaian nasionalisme kepada masyarakat melalui pendidikan di sekolah dan lembaga-lembaga lainnya agar masyarakat menghargai dan mempertahankan kedaulatan negara. Tanggapan saya mengenai upaya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedaulatan negara Indonesia tetap kuat dan tidak terancam. Namun yang perlu diingat bahwa selain pemerintah, kedaulatan negara juga membutuhkan dukungan dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Terciptanya kebijakan-kebijakan dari masyarakat yang malah merusak bangsa karena tidak paham dengan cara menggunakan kedaulatan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah. Tadi sudah disampaikan dari teman-temannya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Lalu, saya minta kesimpulannya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, baiklah. Sebentar, tar dulu. Tunggu. Kesimpulannya adalah sebuah penegasan bahwa kita setuju. Ayo. Kesimpulannya adalah sebuah penegasan bahwa kita setuju negara kesatuan Republik Indonesia telah final dan harus kita jaga serta kita lindungi kemerdekaannya dan kedaulatannya. Oke, baiklah. Itu ya kesimpulannya ya. Jadi kedaulatan itu menurut kalian penting atau tidak? Penting ya, jadi kedaulatan untuk negara Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Karena kedaulatan merupakan sebagai simbol, ya simbol kekuasaan dari negara Republik Indonesia. Oke, baiklah. Selesai materi hari ini dari saya, ya. Sekarang kita evaluasi. Dari tadi materi yang sudah saya sampaikan, dari sudah apa yang kalian kerjakan LKPD-nya kita evaluasi. Sekarang buka HP-nya masing-masing. Saya share link dari soal kuisis. Ya, saya share di grup kelas. Oke, silakan. Sudah ada? Ya, silakan kerjakan. Soalnya 10. Waktunya hanya 1 kali pengerjaan. Silahkan kerjakan. Udah selesai? Ya udah. Kalau udah selesai udah. Udah, ntar ke-save sendiri.
Kalau sudah selesai nggak apa-apa, nanti ke save sendiri. Sudah nilai masuknya, nilainya sudah masuk dalam handphone saya. Ya, baik. Kalau sudah semua, sekarang ada yang bisa menyampaikan tentang refleksi pembelajaran hari ini dari apa yang sudah kalian lihat dari awal sampai dengan akhir. Ya, silahkan. Menurut saya, pelajaran PPKN itu mudah sekali untuk dipahami dan mengajarkan kita saling bertoleransi kepada teman. Bahasanya juga menarik sehingga meningkatkan minat bagi pembacanya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, ini materi kita untuk minggu depan adalah tentang prinsip dari kedaulatan. Oke, berarti materi hari ini sudah selesai dan pembelajaran hari ini selesai. Kita tutup dengan doa. Silakan Dwimar untuk berdoa, pimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Nak. Baiklah teman-teman, karena pelajarannya sudah selesai, jadi kita tutup dengan baca doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.